Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfizan Alfirki. Asal saya dari sekolah SMK Taruna Sakti Purwakarta. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Ini yang harus disadari oleh kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Hakikat dari pendidikan itu sendiri ialah menuntun atau memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan merupakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Ini adalah dasar yang harus kita miliki sebagai tenaga pendidik ataupun guru dalam melakukan proses pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang sering saya lakukan adalah guru bersifat mentransfer materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, seringkali hanya aspek kognitif, psikomotor ataupun afektif saja yang dilihat dan dinilai. Yang keempat, pembelajaran berhasil hanya jika murid mencapai nilai KKM. Yang kelima, murid adalah objek pembelajaran. Yang keenam, seringkali pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketujuh, sedikit sekali memperhatikan kepahaman seluruh murid di kelas. Yang kedelapan, sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas dalam melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah seringkali meminta siswa untuk menghafal materi pembelajaran. Saya menyadari yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Dan yang harus saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek pembelajaran seperti afektif, kognitif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya. Selanjutnya, menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Dan yang ketiga adalah guru itu adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi sifatnya menuntun proses pembelajaran. Yang keempat, ketika melakukan proses pembelajaran, guru itu harus ikhlas, sabar, dan tulus dalam melakukan pelayanan pada murid. Yang kelima, guru harus mempelajari karakteristik masing-masing murid karena setiap murid tercipta berbeda dengan kodratnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang keenam adalah guru harus bisa memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan sesuai dengan metode student center atau yang sering kita sebut student center activity. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga adalah menerapkan filosofis pendidikan sebagai dasar acuan pembelajaran, yaitu arah pembelajaran tidak lagi menuntut,
tapi menuntun. Yang keempat adalah metode pembelajaran yang digunakan bersifat humanistik, yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat selalu untuk para guru yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.